Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sobat Ijen dari seluruh Nusantara, senang sekali rasanya dapat menyapa kembali Sobat Ijen dalam acara Oase Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bersua dengan bulan suci Ramadan yang keutamaannya tidak dapat kita temukan pada bulan-bulan yang lainnya. Menemani Sobat Ijen dari seluruh Nusantara menunggu waktu berbuka puasa azan maghrib, Oase Ramadan kembali hadir menyapa Sobat Ijen dari seluruh Nusantara. Oase Ramadan, daripada gibah, mending cari berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu dari rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada salah satu seorang kekasih Allah yang dimuliakan Allah, namun dia bukan nabi, yaitu Luqman, yang dikenal dengan Luqman Al-Hakim. Di dalam surat Luqman, beliau memberi banyak hikmah kepada anaknya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 4 hikmah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Yang pertama adalah lupakanlah keburukan orang lain. Di sini mengandung makna bahwa segala perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain seyogyanya kita bisa melupakannya, sehingga tidak timbul rasa dendam, tidak timbul rasa jahat kepada diri mereka yang telah melakukan keburukan kepada diri kita, sehingga hati kita menjadi lebih bersih, lebih lapang, dan memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tanpa itu semua, maka setiap perbuatan yang tidak menyenangkan kepada diri kita akan terus terkenang, akan terus terngiang dalam benak kita jika kita tidak berusaha untuk melupakannya. Maka hal ini akan membuat kita lebih bahagia dan lebih bisa bergaul dengan semua orang. Hikmah yang kedua adalah lupakanlah kebaikan dirimu. Di sini berarti bahwa setiap kita melakukan kebaikan kepada siapapun itu, maka sebaiknya kita jangan mengingat-ingatnya. Mudah-mudahan dengan melupakannya, itu merupakan amal soleh, merupakan tabungan yang kelak akan kita dapatkan balasannya di akhirat nanti. Dengan melupakan semua kebaikan yang kita lakukan, semoga dalam diri kita timbul rasa ikhlas dalam setiap amalan, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Kita tidak ingin dibalas atas perbuatan baik kita kepada orang lain. Kita semata-mata melakukan kebaikan hanya semata mengharap ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya balasan dari Allah adalah lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dengan berusaha melupakan kebaikan kita, maka kita tidak akan merasa ujub akan semua kebaikan yang telah kita lakukan. Yang ketiga adalah
ingatlah selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita perlu ingat Allah? Karena Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita, yang telah memberikan anugerah. Semua nikmat, semua yang kita dapatkan semata-mata hanya karena karunia Allah. Dialah Allah yang memberikan kita segala kebutuhan kita. Meskipun terkadang kita masih merasa kurang, akan tetapi sesungguhnya Allah memberi seseorang itu berdasarkan dengan kebutuhan yang dia perlukan, bukan sekedar apa yang ia inginkan. Dengan demikian, maka dengan memperbanyak mengingat kepada Allah, kita akan lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima hari ini. Dan itu berarti akan mengundang nikmat-nikmat yang lain. Dengan terus bersyukur, tentu kita akan lebih bahagia, lebih akan menerima segala keadaan yang kita punya sekarang. Dengan bersyukur dan mengingat Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang, hidup kita akan tentram, tanpa diliputi berbagai was-was atau berbagai macam keinginan yang tanpa disadari itu semata-mata hanya keinginan nafsu kita. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, mengingat akhirat. Kenapa kita perlu mengingat akhirat? Karena sesungguhnya manusia di dunia ini hanya sementara. Betapapun panjang umurnya, pasti kelak dia akan mati atau meninggal dunia. Dengan meninggal dunia berarti sudah selesailah kesempatan yang ia bisa gunakan untuk bekal, dan kemudian mulailah dikubur, yaitu alam barzah. Disinilah manusia baru menyadari bahwa segala apa yang ia perbuat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat akhirat, tentu kita akan terus memperbaiki diri kita, bahwa setiap kebaikan akan mendapat balasan. Begitu juga setiap keburukan juga akan mendapat balasan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan sekecil atom kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa saja yang melakukan sekecil atom keburukan, ia pun akan mendapatkan balasannya. Mudah-mudahan 4 hikmah ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga menjadi bekal kita dalam meniti kehidupan hingga kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.